Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama kami di channel Kampung Literasi, channel yang mengkaji kitab para ulama salafus saleh dari berbagai fan keilmuan. Pada video kali ini kita akan mengkaji kitab takrib karya Syekh Abu Suja Al-Asfihani pada Faslun syurutu wujubil jum'ati wa sihhatiha wa arkanuha wa hi'atuha. Fasal tentang syarat-syarat wajibnya sholat Jumat dan syarat sahnya sholat Jumat dan beberapa rukunnya dan beberapa sunnah hayatnya sholat Jumat. Sebelum kita mulai, mari kita kirim Fatihah terlebih dahulu kepada mu'alif kitab ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu wujubil jum'ati wa sihhatiha wa arkanuha wa hay'atuha. Jadi fasal menjelaskan tentang syarat-syarat wajibnya sholat Jumat dan syarat sahnya sholat Jumat, rukun-rukunnya sholat Jumat dan sunnah hayatnya sholat Jumat. Adapun kata Jumat di sini ada beberapa ungkapan tentang maksud kenapa kok hari Jumat itu dinamakan demikian. Beberapa diantaranya karena pada hari tersebut dikumpulkannya manusia. Jadi pada waktu hari Jumat tersebut manusia itu banyak yang berkumpul di masjid-masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ada juga yang mengatakan dikarenakan kenapa kok disebut hari Jumat, karena pada hari tersebut dikumpulkannya banyak sekali kebaikan-kebaikan, makanya disebut dengan Jumat yang artinya berkumpul. Adapun dalil-dalil pelaksanaan sholat Jumat itu diantaranya ada pada sholat Jumu'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Itu ada juga dari hadis Nabi yang kurang lebih berbunyi liyantahina aqwamun an wada'ihim aw liyakhtamanna Allahu ala qulubihim tsumma liyakununa minal ghafilina. Di barang siapa yang tidak menghentikan untuk meninggalkan sebuah tidak menyelesaikan untuk meninggalkan sebuah pekerjaan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka Allah akan membutakan hatinya. Kemudian Allah akan menjadikannya sebagai orang-orang yang lalai. Itu di beberapa beberapa dalil-dalilnya sholat Jumat. Memang sholat Jumat itu menjadi perhatian khusus, menjadi ibadah yang ada sebuah kekhususan tersendiri. Kemudian ada beberapa fasalnya atau beberapa syarat wajibnya pelaksanaan sholat Jumat. Diantaranya adalah wasyara itu wujubil jum'ati sab'atu asya'ah. Adapun beberapa kewajiban Jumat, syarat wajibnya sholat Jumat itu ada 7 perkara. Di syarat-syarat wajibnya sholat Jumat itu ada 7 hal yang harus terpenuhi agar sholat Jumatnya menjadi sah. Yang pertama yakni al-islamu, harus beragama Islam. Maka orang non-Islam sholat Jumatnya tidak sah. Kemudian wal bulughu, yakni balik, wal aqlu dan berakal, wal hurriyatu dan orang yang merdeka. Syarat sholat Jumat, syarat wajibnya sholat Jumat yang kedua, ketiga dan keempat yakni adalah merdeka, kemudian akil balik dan juga harus berakal. Maka sholat Jumatnya seorang hamba atau budak kalau zaman dahulu tidak sah, atau seorang budak pada zaman dahulu tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian sholat
Jumatnya anak kecil, ini juga tidak anak kecil tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian bagi orang yang tidak berakal, mereka tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian wadzukuriyatu wasihatu wal istitonu, beberapa syarat wajibnya sholat Jumat yang selanjutnya diantaranya adalah laki-laki. Maka sholat Jumatnya seorang perempuan di sini tidak sah, atau seorang perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Di antaranya ada yang berpendapat karena untuk menjaga harga diri dari seorang perempuan tersebut, karena pada hari tersebut berkumpul banyak sekali laki-laki. Untuk menjaga mereka dari mafsadat yang kemungkinan muncul, maka perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian wasihatu, yakni orang yang sehat, maka mengecualikan bagi orang-orang yang sakit, mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Atau orang-orang yang semakna dengan orang yang sakit, seperti orang yang takut dalam perjalanannya dari rumah ke masjid, dia takut ada apa-apa ketika di perjalanan, maka orang tersebut tidak mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian ada juga seumpama dia punya sakit diare, sehingga dia tidak kuat untuk menahan diarenya terlalu lama, maka orang tersebut tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Bahkan kalau memang dia tidak mampu untuk menahan, tapi dia memaksa untuk masuk ke masjid melaksanakan sholat Jumat, maka itu menjadi haram. Kenapa? Bisa jadi dia nanti ketika sholat malah mengotori masjid karena tidak kuat menahan sakit perutnya tadi. Kemudian wal istitonu, yakni penduduk setempat atau mustautin, maka mengecualikan bagi orang-orang yang bermusafir sedang perjalanan, mereka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu tadi adalah beberapa syarat wajibnya sholat Jumat. Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan mustautin atau merupakan penduduk setempat. Jadi umpama ada seseorang sedang melakukan perjalanan, ini yang untuk yang mustautin ya, sedang melakukan perjalanan, dia bermukim pada suatu tempat, cuma ada niat untuk kembali, tidak selamanya di sana, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Lebih lanjut, selanjutnya wasyara itu fi'liha salah satun. Adapun syarat-syarat pelaksanaan sholat Jumat itu ada 3. Ya. Di syarat-syarat untuk pelaksanaan atau biasa dikatakan syarat sahnya sholat Jumat itu ada 3. Di antaranya ayyakuna al-baladu misron au qaryatan. Pelaksanaan sholat Jumat dilaksanakan di kota atau di desa. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna al-adadu arba'ina min ahli Jumat. Ahli Jumat tidak kurang dari 40 orang. Kemudian wa ayyakuna al-waktu bagian, dilaksanakan pada waktunya. Untuk pelaksanaan sholat Jumat ini pada waktu zuhur, sehingga fa'in kharaja lal waqtu au uqdimati syurutu sunniyat zuhran. Jika waktunya sudah keluar dari waktu sholat zuhur atau syarat-syarat tadi tidak tercukupi, umpama tidak sampai 40 orang ahli Jumat di tempat tersebut, sunniyat zuhran, maka dia melaksanakan sholat zuhur. Wa faraiduha salasatun. Kemudian fardu-fardunya sholat Jumat di sini ada 3. Yang pertama khutbatani, 2 khutbah, di mana yakumu fihima, berdiri pada keduanya. Kemudian wa yajlisu bainahuma. Yang nomor 2, fardunya sholat Jumat adalah duduk di antara 2 khutbah.
Jadi di antara dua rakaat tersebut diselingi dengan duduk yang tenang. Kemudian yang terakhir wa antusalla rakaataini fi jama'atin. Salat Jumat dilaksanakan 2 rakaat dengan berjamaah. Ya, karena tadi jumlah bilangannya juga ditentukan ada 40 orang, maka ya pelaksananya juga harus berjamaah. Yang terakhir wa hay'atuha arba'u khisalin. Adapun sunah-sunahnya salat Jumat itu ada 4 perkara. Yang pertama al-ghuslu wa tandziful jasadi, mandi dan membersihkan badan. Hitungan baru bisa melaksanakan mandi sholat Jumat ini mulai dari terbitnya fajar. Dari mulai terbitnya fajar, kemudian sampai hendak pelaksanaan sholat Jumat ini disunahkan untuk mandi. Cuma yang paling dianjurkan itu ketika hendak berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu sangat disunahkan untuk mandi hari Jumat. Kemudian al-busu siyabil bidhi, mengenakan pakaian yang berwarna putih, karena warna putih juga menjadi warna kesukaan Nabi. Wa akhdhu dhufri, dan memotong kuku. Nah, ini mulai dari hari Kamis atau malam Jumat sudah bisa mendapatkan fadilahnya memotong kuku atau membersihkan badan pas hari Jumat. Dan yang terakhir wajib memakai wangi-wangian. Wa istahabu al-insatu fi waqtil khutbati, disunahkan untuk diam pada waktu khutbah. Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh, haram ketika khutbah dikumandangkan terus dia ngomong sendiri. Bahkan ada juga yang berkata sekelas umpama kita sedang mendengarkan khutbah, kemudian ada orang lain yang sedang ramai, kita tetap tidak boleh untuk mengingatkan mereka. Jadi kita tetap fokus dengan khutbahnya. Nah, itu. Kemudian sholat rakaataini wa man dakhala wal imamu yakhtubu. Ketika ada seseorang masuk di masjid sedangkan imam atau khatib sedang membacakan khutbah atau menyampaikan khutbah, sholat rakaataini khafifataini. Orang tersebut tetap disunahkan untuk sholat 2 rakaat, cuma harus segera, secara ringan. Setelah itu jalisu, dia harus duduk dengan tenang dan mendengarkan khutbah dari khatib tersebut. Baik, untuk mungkin sampai sini dulu video kita, pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.